Ya pemirsa, kita masuk informasi pertama dari Top News, di mana Majelis Ulama Indonesia resmi menetapkan fatwa terkait rekening dorman pada Munas ke-11. Fatwa ini diterbitkan untuk menjawab pertanyaan hukum Islam terkait dana tidak bertuan yang nilainya sangat besar. Kedua bidang fatwa MUI, Prof. Asrorun Niam Soleh menegaskan bahwa rekening dorman secara syar'i masih dimiliki oleh pemilik aslinya sehingga bank wajib memberitahukan pemilik atau ahli waris. Terdapat lebih dari 50 triliun rupiah dana yang kategorinya diduga tidak bertuan dan memerlukan kejelasan hukum. Dalam lembaga keuangan syariah, dana dorman wajib dikelola sesuai dengan prinsip syariah, termasuk disalurkan ke lembaga sosial Islam untuk kemaslahatan umat. MUI menekankan bahwa setiap muslim tidak boleh membiarkan harta terbuang tanpa manfaat. PPATK melaporkan adanya rekening dorman yang diduga terkait tindak pidana, sehingga fatwa ini dipandang krusial untuk memperkuat regulasi dan pengawasan perbankan. Beralih ke luar negeri pemirsa, operasi besar-besaran dilakukan oleh junta Myanmar di pusat scam wilayah perbatasan dengan Thailand. Ribuan orang terlibat dalam industri penipuan bernilai miliaran dolar. Dalam penggerebekan selama 5 hari, junta menangkap 1.590 WNA yang masuk secara ilegal ke Myanmar. Sebanyak 223 diantaranya ditangkap di Shwe Koko, termasuk 100 warga negara China. Industri scam di wilayah tersebut dipenuhi oleh korban perdagangan manusia dan pekerja paksa yang dipakai untuk menjalankan penipuan romantik bisnis dan investasi. China dikabarkan semakin geram karena warganya menjadi target utama. Menurut PBB, kerugian korban di Asia Tenggara dan Timur mencapai 37 miliar dolar pada 2023 dan diperkirakan angka sebenarnya jauh lebih besar. Setelah investigasi AFP mengungkap penggunaan Starlink secara massal di kawasan penipuan, perusahaan menonaktifkan lebih dari 2.500 perangkat untuk memutus operasi ilegal. Penggerebekan ini menjadi salah satu langkah terbesar junta di tengah tekanan internasional untuk memberantas jaringan penipuan lintas negara. Kita kembali lagi dari Myanmar ke Indonesia pemirsa. Aksi penyelundupan pangan kembali tertangkap dan terungkap di Batam. Pemerintah mengamankan muatan ilegal dalam jumlah besar dan menegaskan tidak akan toleran terhadap upaya merusak ketahanan pangan nasional. Mentan sekaligus Kepala Bappenas Amran Sulaiman mengungkapkan 3 kapal di Pelabuhan Sangkuang telah ditemukan membawa berbagai komoditas ilegal termasuk 40,4 ton beras. Temuan lain meliputi 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kg tepung, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 mie impor, dan 30 dus frozen food. Amran menerima laporan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dan langsung berkoordinasi dengan Pangdam Kepri, Kapolda, Gubernur, dan juga Wali Kota untuk operasi penindakan. Ia menegaskan bahwa penyelundupan pangan mengancam semangat petani, terutama di tengah target swasembada yang diklaim mencapai hasil lebih cepat dari jadwal. Presiden Prabowo menargetkan Indonesia bebas impor pangan di tahun ini, sehingga setiap praktik ilegal sekecil pun akan ditindak tegas. Temuan ini memperkuat dugaan adanya jaringan penyelundupan terorganisir melalui jalur laut. Kita kembali ke luar negeri pemirsa. Gunung Kilauea di Hawaii kembali meletus dan menyeburkan lava panas pada Minggu malam. USGS mengeluarkan peringatan keselamatan dan menutup area kawah dari publik. Rekaman USGS menunjukkan asap tebal dan lava menyembur dari kawah selatan. Lava mengalir dan membentuk lahar yang tercampur material kawah sehingga memperluas area terdampak. Selama malam hari, aktivitas vulkanik terlihat semakin kuat dengan fenomena air mancur yang kubah rendah yang bertahan lebih lama dari siang hari. Kilauea merupakan salah satu gunung paling aktif di dunia dan telah menunjukkan aktivitas letusan sejak 23 September 2024. Pihak Taman Nasional menegaskan masyarakat diminta menjauhi area lereng gunung untuk menghindari paparan gas berbahaya dan aliran lava. Para pakar memperingatkan bahwa aktivitas kali ini bisa berlanjut mengingat tekanan magma di perut bumi masih tinggi.